Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Fahri, salah satu dosen dari program studi S1 Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Perkenankan saya untuk menjelaskan pokok bahasan dari salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekologi Hewan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Sebagai permulaan, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah. Ekologi hewan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada Prodi S1 Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Tadulako. Mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen dan penyusunan RPS dilakukan bersama dengan tim teaching. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam proses perkuliahan, bahasa pengantar yang digunakan pada kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Ekologi Hewan berisi paparan mengenai hewan dan lingkungannya, respon dan adaptasi hewan, habitat dan relung biologi, makanan dan hubungan makan, populasi dan faktor penentu, konservasi, ekologi komunitas, dinamika musiman, dan aplikasi ekologi komunitas. Mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam rangka merefleksikan ilmu ekologi hewan dan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari, aplikasi pada dunia kesehatan, dunia kerja, dan dunia industri. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada Prodi S1 Biologi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu menyiapkan, menangani, dan mengelola sumber daya alam hayati dalam lingkup spesifik. Yang kedua, menunjukkan kinerja mandiri maupun kolaboratif yang bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara cepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Dan yang terakhir, mahasiswa menguasai prinsip-prinsip biologi, sumber daya hayati, dan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan adalah: yang pertama, mahasiswa menguasai konsep, prinsip-prinsip, dan aplikasi pengetahuan biologi dalam mengkaji, mengembangkan, dan menyelamatkan sumber daya hayati, serta aplikasinya dalam bidang pangan, kesehatan, dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan interaksi antara hewan dan lingkungannya, biotik dan abiotik, secara langsung maupun tidak langsung, meliputi sebaran dan tingkat kelimpahan. Yang ketiga, mahasiswa menguasai konsep teoritis dari dasar-dasar faktor pembatas, kemudian menguasai konsep habitat, relung ekologi, respon dan adaptasi hewan, kemudian mahasiswa menguasai konsep makan dan hubungan makan, populasi dan faktor penentu, ekologi komunitas dan aplikasi, dinamika musiman dan dinamika spasial, serta ekologi tingkah laku. Dan yang terakhir, mahasiswa menguasai prinsip dan konsep pengukuran berbasis pada teknologi, termasuk piranti lunak, instrumen, serta metode standar analisis dan sintesis sumber daya hayati. Mata kuliah Ekologi Hewan pada Prodi Biologi bersumber dari pustaka yang banyak digunakan oleh prodi lain baik di Indonesia maupun di luar negeri.
dan beberapa pustaka pendukung yang merupakan hasil penelitian mengenai ekologi hewan di Sulawesi atau kawasan Walase. Salah satu referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini adalah tulisan Saroyo Sumarto dan Roni Koneri 2016 mengenai ekologi hewan. Buku ini telah kami upload di Google Drive dan saudara bisa mendownload langsung dari link yang kami berikan di RPS. Kemudian tulisan Odum mengenai dasar-dasar ekologi juga tersedia di perpustakaan kami. Kemudian beberapa referensi pendukung yang digunakan pada mata kuliah ini adalah pustaka yang bersumber dari artikel yang ditulis oleh tim teaching bersama dengan kolega dari BRIN, IPB, Nottingham University, Birmingham University, dan lain-lain. Seperti tulisan Ibu Dr. Anawati et al. Tahun 2016 mengenai pilihan habitat dan distribusi udang air tawar Caridina. Kemudian publikasi kami mengenai keanekaragaman dan kelimpahan kumbang serambisit pada 4 penggunaan lahan. Kemudian publikasi Herrera Alsina et al. Tahun 2021 mengenai dinamika geologi purba dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ekologi hewan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, yaitu menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya melalui diskusi kelompok kolaboratif partisipatif. Pembelajaran mata kuliah ekologi hewan dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah kuliah sebelum ujian tengah semester, kemudian UTS pada pekan ke-8, lalu 7 pekan berikutnya adalah pekan kuliah sebelum ujian akhir semester pada pekan ke-16. Selain teori, juga dilaksanakan praktikum sebanyak 8 modul yang dilaksanakan pada pekan ke-5, 6, 7, dan 9. Untuk proses evaluasi, ujian praktikum dilaksanakan pada pekan ke-10. Metode pembelajaran yang digunakan terdiri dari 3, yaitu metode ceramah, diskusi, dan project based learning. Penggunaan ketiga metode tersebut bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah ekologi hewan didapatkan dari tugas terstruktur, praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan produk dari project based learning. Semua ini tertuang jelas dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian, pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah yang pertama, tugas terstruktur sebanyak 10%, praktikum sebanyak 15%, UTS sebanyak 15%, UAS sebanyak 10%, dan yang terakhir, project based learning sebanyak 50%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi sebesar 100%. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah ekologi hewan untuk mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran pada pertemuan ke-11 yang saya laksanakan secara sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah ekologi hewan, khususnya pada pembahasan ekoton dan efek tepi. Minggu lalu, masih ada yang ingat kita belajar materi apa di minggu lalu? Ya, Bayu silakan. Materi ritme sirkadian, Pak. Ritme sirkadian. Oke. Sebagai bahan evaluasi singkat, ritme sirkadian itu apa? Bisa Bayu jelaskan? Jadi ritme sirkadian itu adalah ritme atau waktu-waktu biologis yang sudah
Coba Bayu jelaskan. Ada berapa contoh ritme sirkadian? Ada 3 Pak. Materi yang minggu lalu kita belajar ritme sirkadian. Jadi adik-adik harus ingat bahwa ada jam-jam biologis tertentu yang kita miliki yang berbeda dengan hewan lain. Jadi jangan pernah berharap hewan lain itu seperti perilaku kita. Jadi contohnya ada hewan yang aktif di malam hari seperti tarsius, kemudian ada yang bertanya kenapa dia tidak tidur. Karena memang ritme sirkadiannya itu dia adalah hewan yang nokturnal. Oke? Atau ada hewan yang aktif di peralihan hari seperti tonggeret yang bunyi kalau sudah sore hari. Terus kalian akan mencari tonggeret itu di siang hari atau di malam hari di atas jam 8, kalian tidak akan menemukan lagi. Karena ritme sirkadiannya hanya aktif di peralihan hari, di senja atau di subuh. Paham sampai situ ya? Nah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya yaitu ekoton dan efek tepi. Ini kira-kira tujuan pembelajaran. Masih ingat ya, tujuan pembelajaran ini pernah diberikan di RPS. Siapa yang masih ingat di RPS ini pertemuan keberapa? Pertemuan ke-11. Oke. Jadi di materi kali ini tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama ialah mahasiswa mampu menjelaskan definisi ekoton. Jadi kalian setelah kuliah bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekoton. Kemudian yang kedua, bisa menganalisis dan menjelaskan efek tepi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan contoh-contoh ekoton di daerah atau kawasan yang pernah dikunjungi. Ya. Tapi sebelum yang ketiga itu kalian harus paham dulu yang pertama dan yang kedua supaya yang ketiga itu bisa lebih paham. Dan pustakanya bisa dibaca di sini, pustakanya di Barwatch dan Misra. Jadi organisasi, community, ekoton, dan konsep efek tepi. Kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ialah ekoton. Apa sih ekoton itu? Jadi kalau kalian di pertemuan-pertemuan sebelum UTS sudah mempelajari mengenai habitat. Jadi ada yang disebut katakanlah kalian bilangnya hutan primer. Kemudian kalian bilangnya hutan sekunder. Kemudian kalian bilangnya agroforest. Ini Bapak hapus dulu. Jadi dalam satu kawasan kadang kita akan mendapatkan di bagian sini adalah hutan primer. Di bagian sini adalah hutan sekunder. Di bagian sini adalah bisa dibilang perkebunan. Oke. Dan dari primer, sekunder, perkebunan, kemudian ada sungai yang mengalir. Oke. Nah, ekoton ialah daerah-daerah peralihan. Jadi antara hutan primer dan hutan sekunder bertemu, ini adalah yang disebut dengan daerah ekoton. Oke. Kemudian hutan sekunder dan perkebunan juga beririsan. Irisannya itu ialah daerah ekoton. Oke. Jadi ekoton itu ialah zona transisi di antara dua daerah. Itu kira-kira intinya, zona transisi. Ya. Nah, bisa kita pakai 2 bioma atau bisa juga kita pakai 2 habitat dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh grassland dan hutan. Di pertemuannya ini yang kita sebut dengan ekoton. Sampai situ paham? Oke. Jadi ekoton itu kalau kita melihat dalam skala, katakanlah kita bekerjanya di hutan-hutan tropis, kita bisa mendapatkan hal yang seperti ini. Tapi kalau kita bekerjanya di zona-zona subtropis atau temperate, kita akan mendapatkan antara hutan dan padang rumput dan lain-lain. Jadi ini kebetulan gambarnya dari daerah-daerah temperate atau subtropis. Sedangkan kita hidup di daerah tropis sehingga Bapak memberikan contoh yang seperti ini.
Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh dari Saya mau bertanya Pak di slide sebelumnya tentang ekoton ya. Kan seperti yang Bapak bilang, ekoton pada slide sebelumnya adalah itu bagian padang rumput sama hutan. Nah, lihat dari dua lingkaran ini bisa terlihat sangat jelas kalau bahwa dua area ini merupakan hitungannya area yang sangat luas atau hitungannya sangat besar. Jadi bagaimana seandainya jika ada salah satu wilayah yang hitungan itu terlihat kecil seperti hutan sama area sungai, apakah itu bisa dikatakan sebuah ekoton atau tidak, Pak? Oke. Terima kasih Faiz pertanyaannya. Jadi yang lain boleh juga ya langsung bertanya seperti Faiz tadi jika ada yang hal ditanyakan sebelum lanjut ke slide sebelumnya. Ini kan tadi Bapak kasih contoh hutan primer, hutan sekunder, perkebunan. Ini memang katakanlah skalanya masih lebih besar. Bagaimana contohnya kira-kira kalau di dalam satu area hutan sekunder, ini saja hutan sekunder, kemudian di hutan sekunder ini ada hutannya dan ada sungainya. Apakah ini juga kita bisa sebut ekoton? Jadi pertemuan antara pohon-pohon di sini berarti ekosistemnya darat dan sungai yang melintasi itu. Berarti ekosistemnya perairan gitu kan? Ini juga kita bisa sebut ekoton karena ada daerah transisi di sini. Jadi ini kaitannya dengan pertanyaannya Faiz tadi. Jadi tidak hanya habitat atau kawasan yang besar seperti ini, kawasan yang besar seperti ini juga primer, sekunder dan kebun. Kawasan yang kecil pun seperti ini juga bisa kita sebut dengan ekoton. Seperti itu. Paham ya sampai situ ya? Terjawab ya Faiz ya? Oke. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya ini ialah contoh. Jadi supaya adik-adik paham, gimana sih kira-kira tadi kan baru menjelaskan dengan gambar yang di sketsa di papan tulis. Ini kira-kira contohnya. Jadi katakanlah ada zona daratan di sini. Kemudian di sini ada zona yang akuatik, yang perairan. Ini adalah zona transisinya. Gitu ya. Jadi kalau ada darat, ada air, berarti di sini ada transisi. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira, kalau di zona daratan ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, di zona ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 beserta tanaman-tanamannya. Di sini ada 6 beserta burung-burung ini, gitu kan? Kira-kira apakah zona transisi ini jumlahnya lebih sedikit daripada zona daratan atau zona akuatik atau lebih besar? Jawabannya pasti lebih besar. Lebih besar itu karena ada zona yang bertemu. Nah, ini yang disebut dengan efek tepi. Jadi, kalau tadi ekoton itu ialah ada dua lokasi yang bersampingan atau kita sebut dengan zona transisi, sedangkan efek tepi itu ialah apa yang terjadi, apa efek dari pertemuan zona tadi itu. Efeknya ialah hewan, tumbuhan, dan keanekaragaman hayati di sekitar zona ekoton itu pasti lebih tinggi daripada zona yang bukan ekoton. Sampai situ paham? Jelas ya? Jadi sudah paham apa yang disebut dengan ekoton, kemudian paham juga apa yang disebut dengan efek tepi. Nah, selanjutnya kita tinggal melihat contoh-contoh. Nah, ini contoh selanjutnya. Jadi ada ekosistem darat, ekosistem air. Kebanyakan di internet adalah contoh-contoh darat air. Sebenarnya tidak harus darat air. Seperti ini tadi pun bisa. Primer, sekunder, kebun. Oke? Jadi zona ekoton itu dengan keanekaragaman yang lebih tinggi. Kenapa? Katakanlah di ekosistem darat, kita punya tanaman-tanaman, pohon gitu kan. Di ekosistem air kita punya
ikan gitu kan, tanaman-tanaman air. Di sini kita punya lebih banyak lagi, hewannya ada beberapa gitu kan. Kemudian ada tanaman-tanaman juga di sana. Jadi lebih tinggi karena keragaman yang ada di zona transisi atau zona ekoton. Oke. Kemudian contoh yang lebih jelas lagi kira-kira seperti ini. Jika di sini ada 3 spesies, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, kita anggap itu adalah spesies, perwakilan spesies. Kemudian di sini ada 3 spesies. Oke, tapi 3 spesiesnya ini kira-kira berbeda dengan di sini. Sama warnanya tapi ini adalah bulatan-bulatan. Itu punya potensi di sini ada 9 spesies. Seperti itu. Oke, kenapa? Karena tadi ada gabungan spesies-spesies itu. Bahkan spesies-spesies yang di sini tidak ada di sini. Oke, sampai situ paham ya? Oke, jadi itu yang disebut dengan efek tepi. Sudah bisa membedakan efek tepi dan ekoton? Bisa ya? Ini penelitian di Bogor yang mengamati ekoton pada komunitas burung di 4 tegakan. Oke, jadi dia melihat bahwa ekoton agathis puspa dan agathis campuran itu lebih tinggi kesamaannya daripada ekoton yang lain. Alasannya apa? Karena agathis puspa dan agathis campuran itu adalah 2 lokasi yang bersampingan langsung. Sehingga keanekaragaman burung, komunitas burung di daerah itu tinggi. Dari mana tahu tingginya? Ini adalah dendrogram, jadi angka ini semakin mendekat ke sini, semakin bernilai 100, bernilai besar. Jadi karena mereka bertemu, 2 itu bertemu di sini, lebih ke sini daripada yang lain, pertemuannya lebih ke belakang. Jadi nilainya 0,73, sedangkan yang ini 0,69, ini 0,64. Jadi semakin ke sini 0,5, 0,4. Berarti semakin tidak sama. Semakin ke sini, berarti nilai kesamaannya semakin tinggi. Begitu kalau membaca dendrogram. Oke? Sampai situ paham? Nah, kemudian yang terakhir, contoh ekoton, yang tadi yang seperti Bapak jelaskan. Jadi ada komunitas hutan di sana, kemudian ada efek tepi di bagian tengah sini, kemudian ini adalah hutan yang bukan hutan yang terbuka, lahan yang terbuka. Jadi kita bisa melihat bahwa jika ada hewan atau tumbuhan di daerah sini, pasti jumlah hewan dan tumbuhan di daerah sini akan lebih tinggi. Paham sampai situ ya? Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Disilahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, silahkan. Mbak Hairunisa Anwar bertanya, apakah ekoton yang kemudian menghasilkan efek tepi punya dampak atau pengaruh ke genetik? Seperti itu ya. Nah, yang pertama, jawabannya benar bisa. Kenapa demikian? Karena zona-zona transisi itu menyediakan banyak sumber daya. Contohnya zona transisi sungai dan daratan. Di situ banyak sumber daya yang bisa dieksplor oleh hewan-hewan, sehingga dengan sumber daya yang ada itu, jika dia di situ sudah bisa makan, sudah bisa dapatkan tempat tinggal dan lain-lain, maka kemungkinan dia akan tidak kembali lagi ke habitat alaminya. Kan sebenarnya kan hewan-hewan di zona ekoton ini sebagian adalah hewan yang memang berhabitat di sini, sebagian adalah hewan yang pada saat aktif mencari makan dia akan datang ke sini. Iya kan? Seperti itu. Oke. Pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang lain ada? Terjawab ya. Jadi kemungkinan besar bisa. Ada lagi pertanyaan yang lain? Disilahkan. Oke, silahkan. Ersa. Baik, terima kasih Bapak. Tadi
ekoton dan efek tepi. Jadi pertanyaan saya itu, kalau kita mau pelajari ekoton dan efek tepi khusus di Sulawesi, apakah ada kriteria, Pak? Ah, menarik. Tadi contohnya baru yang di Bogor ya, dan Kunio Watanabe tidak fokus ke ekoton dan efek tepi. Kunio Watanabe yang di kebun kopi itu fokus terhadap ada pertemuan spesies, kemudian melihat apakah kemungkinan ada spesies yang berbeda dengan makaka heki dan makaka tongkiana, dan dia mendapatkan itu. Ada spesies yang tidak semuanya memiliki karakter makaka tongkiana dan tidak semuanya memiliki karakter makaka heki. Nah, pertanyaannya Mbak Erza tadi, apakah ada contoh-contoh kasus tentang ekoton-ekoton yang ada di Sulawesi gitu ya? Nah, kalian bisa saja searching by Google, ekoton Sulawesi. Tetapi yang Bapak pernah baca itu ialah papernya Iris Motske. Jadi kalian tulis saja. Jadi dia mengerjakan tentang hewan-hewan yang ada di pekarangan. Kemudian ada hutan Lorelindo, dia mengerjakannya di daerah Napu. Jadi satu kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional Lorelindo, kawasan konservasi. Jadi dia membandingkan antara serangga yang ada dari hutan, di zona transisi, dan di pekarangan masyarakat. Dan dia menganalisis itu. Jadi ini paper yang sangat baik untuk mempelajari ekoton yang ada di Sulawesi. Oke, jadi tinggal tulis saja di Google Iris Motske, ekoton Sulawesi. Akan keluar paper yang terkait dengan ekoton di Sulawesi. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan lanjutkan ke tugas terstruktur. Jadi, Bapak akan memberikan kalian tugas terstruktur yang kalian kerjakan dengan kelompok. Jadi di sini ada beberapa orang, kemungkinan kalian bisa membagi menjadi 3 kelompok, ya. Kemudian satu kelompok jumlahnya 6 orang. Kenapa minimal 6 orang? Supaya bisa berbagi kalau kita ada ekoton seperti ini gitu kan. Di sini habitat A, di sini habitat B, kemudian ini adalah ekoton gitu kan. Jadi di sini pengamatannya 1, sini pengamatnya kelompok 1, sini yang maksudnya tim pertama, tim 2, tim 3. Jadi 6 orang, jadi masing-masing 2 orang ya. Nah, kemudian kalian cari kawasan hutan, nggak usah jauh-jauh karena ini tugas, ini nggak memerlukan waktu sampai berhari-hari. Kalian mungkin cari waktu libur hari Sabtu atau hari Minggu, kalian ke daerah Paneki yang ada hutannya, atau ke daerah Wera sambil rekreasi, sambil kalian mengamati. Tapi pengamatannya minimal 8 jam. Dan harus sama jamnya, jadi 8 jam itu jam yang sama antara di habitat A, ekoton, habitat B. Jangan di jam yang berbeda. 8 jam itu boleh kalian lakukan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Boleh kalian lakukan dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kalau kalian mau camping di situ boleh juga. Jadi itu bebas. 8 jam itu tidak harus semuanya di pagi hari, siang, sore, boleh juga sampai malam. Oke. Kemudian hewan, karena ini mata kuliah ekologi hewan, hewan saja yang kalian amati, tidak perlu dengan tumbuhannya. Hewan yang ada di habitat A, hewan yang ada di habitat B, dan hewan yang ada di zona transisi di ekoton, itu kalian amati. Jumlahnya saja. Oke. Jadi jumlahnya saja supaya kalian bisa tahu berapa jumlah hewan yang ada di habitat A, hewan apa saja, berapa yang ada di habitat B, hewan apa saja, dan hewan apa saja yang ada di zona transisi. Oke, terima kasih. Demikian dari Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.